Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari lagi ya mengenai kisi-kisi di responsi nanti, di mana responsi kita itu ada 3 materi. Yang pertama adalah mengenai UD, sedangkan yang kedua nanti adalah mengenai PD parsial, yang ketiga adalah tentang optimasi. Silakan dipelajari lagi video ini dan juga dipelajari kumpulan soal yang sudah dibagikan ya, karena nanti responsi nggak beda jauh dari kumpulan soal yang sudah dikasih, yang nanti akan kita modifikasi gitu ya. Dan banyak soal yang sama nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan buka soalnya ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai UD ya. Oke, di video part pertama ini yang akan kita bahas adalah latihan mengenai UD. Ya, kita langsung buka MATLAB-nya. Oke. Jadi nanti yang pertama kita akan coba mengerjakan latihan aliran fluida dalam tangki ya. Nah, untuk kasus soal ini. Oke, dimana di sini air masuk dalam tangki dengan laju alir masuk itu W in, sedangkan yang keluar itu adalah W out ya. Di sini terlihat masuk 5 liter per sekon ya, sedangkan keluar 7 liter per sekon. Kalau kita lihat dari masuk dan keluar, laju alir keluar lebih besar daripada laju alir masuk ya. Selisihnya 2 liter per sekon ya. Sehingga misal mula-mula di dalam tangki ini ada volumenya, anggap saja volume mula-mula 1000 liter gitu ya. Nanti lama-kelamaan ya, karena laju alir keluarnya itu lebih besar, jadi nanti suatu saat pasti air yang di dalam tangki tersebut akan habis ya. Tapi di sini kita nggak akan menghitung waktu yang dibutuhkan agar air dalam tangki tersebut habis ya. Tetapi yang diminta adalah perubahan volume maupun perubahan densitas terhadap waktu. Ini dirumuskan sebagai berikut ya. Perubahan volume di sini d rho v per dt sama dengan W in min W out dikali rho ya. Oke, jadi di sini ada sedikit diubah gitu ya dari yang sebelumnya sudah di-share untuk menyamakan satuan gitu ya. Oke, kemudian nah, untuk yang pertama d rho kali v di sini merupakan yang ini ya, ini merupakan turunan perkalian, sehingga kita jabarkan lebih lanjut seperti di bawahnya. V d rho per dt plus rho dv per dt gitu ya, sama dengan d rho v per dt. Nah, seperti ini. Karena ini merupakan perkalian turunan ya, sehingga kita harus jabarkan seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk angka-angka yang nggak ada ya kita asumsikan aja ya. Nanti kalau misal di responsi keluar ya angkanya pasti diketahui ya. Oke, baik, untuk memudahkan mungkin kita buka soalnya di tempat yang berbeda itu ya, supaya nggak bolak-balik. Oke, langsung aja kita beralih ke MATLAB-nya. Oke, kita buat new file. Oke ya. Oke, baik. Kasus pertama adalah tentang aliran fluida dalam tangki. Nah, besok responsi itu buat satu soal itu 1 M file ya. Pertama function ya, latihan 1 ya. Kita buat latihan, kita clear all dulu, CLC, kita masukin datanya. Ada W in tadi itu 5 dalam liter per sekon, kemudian W out itu dalam 7 liter per sekon, kemudian waktunya sampai menit ke 60 ya. Menit. Oke, ini kan dalam menit nih. Maka laju alirnya kita ubah aja dalam menit ya, liter per sekon, semuanya kita ubah jadi liter per menit.
supaya satuannya sama. Jangan lupa besok ketika responsi pastikan bahwa satuannya sudah bisa ada yang dicoret-coret ya. Kalau per detik 5 maka per menit ya dikali 60 ya. W-in 5 kali 60, sedangkan W-out-nya 7 kali 60 liter per menit. Oke. Kita misalkan volume awal gitu ya sebesar V0. Oke, misal volumenya itu berapa ya. Nah, misal volume mula-mula itu ada, kita anggapnya 1000 ya. 1000. Bentar. Ini 1 menit aja masuk 300 liter gitu ya. Sedangkan waktunya 60 menit, ini sangat besar. 10.000 lah gitu ya. 10.000 liter misal. Anggap aja seperti itu volume awal 10.000. Nah, sedangkan volume itu apa? Nah, volume akhir ini yang ditentukan dari UD-nya ya nanti. Oke, berarti yang kita minta adalah densitas ya. Oke, data densitasnya kita anggap densitas awal rho 0 gitu ya. 1000 ya untuk air. Ini kan satuannya kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini harus kita rubah dalam kilogram per liter ya. Kilogram per liter nanti jadinya 1. Oke. Kalau sudah, lanjut kita masukin ke independent variable-nya. Independent variable-nya adalah waktu. Kita buat tspan dari, kita buat linspace gitu ya, dari 0 sampai waktu akhir, jumlah datanya 200 gitu ya. Ini bebas ya jumlah datanya. Nah, nt-nya ya, jumlah waktunya di sini, titik waktunya itu 200. Kalau kita buat nt 200 ya. Kalau misal nanti di soal dikasih tahu nt-nya berapa ya, masukin sesuai data di soal. Kalau enggak ya, kalian masukkan angka bebas ya. Yang penting ya termasuk ranknya besar ya, 100, 200 gitu ya. Oke, tspan sudah, langsung kita buat solvernya. Ini kita cari titik koma, kita anggap titik koma y gitu ya, sama dengan UD45. Misal namanya adalah soal 1 gitu ya. Ininya tspan, independent variable-nya. Mula-mula misal kita ingin menghitung densitas, berarti rho 0 mula-mula, sedangkan volumenya adalah V0 ya. Langsung aja kita buat function untuk UD-nya. Function misal di dt sama dengan tadi namanya soal 1, koma. Kita jelaskan bahwa pertama rho ya, kita ingin menghitung rho, berarti rho sama dengan y1. Sedangkan apalagi nih, sedangkan untuk volume V gitu sama dengan Y2 ya, seperti ini. V sama dengan Y2. Langsung kita masukkan aja rumusnya. Rho dt adalah rho 0 dikurang 0. Nah, ini yang ada sedikit perubahan ya. Rho 0 min 0,0017 T bagi 5000 kali T ya. Bagi 5000 dikali T ya, seperti ini. Rumus yang kedua adalah dv dt sama dengan, berarti nanti dv dt sama dengan w in min w out dikali dengan rho dikurang v dikali d rho dt semuanya dibagi dengan rho. Semuanya dibagi dengan rho ya, seperti itu. Langsung aja kita gabungkan d dt sama dengan d rho dt dv dt.
kita akhiri dengan N. Kita coba buat figurnya ya. Yang pertama kita plot waktu sama row-nya ya. Sedangkan yang kedua nanti adalah kita plot waktu sama berarti nanti ini titik 2,1 ya buat row, ini titik 2,2 buat volume. Oke ya, nanti X label, Y label, judulnya ya silakan dilengkapi saja. Ketika kita run, oke, kita coba simpan di responsi latihan ya. Latihan. Nah, untuk soal responsinya sendiri udah jadi ya. Selesai. Oke ya, nah kurang lebih seperti ini nanti selama waktu 60 menit ya, karena tadi laju alir yang keluar Wout lebih besar, otomatis volumenya makin lama makin turun ya. Ini dari 10.000 setelah 60 menit menjadi kurang lebih 1.500 liter ya volume di dalam tangki. Sedangkan densitasnya naik ya dari 1 sampai 1,3 ya. Ini karena efek dari suhu ya, karena dia suhunya naik ya, suhu lingkungan ya, maka dia ada sedikit seperti ini ya. Tapi ini kurang tepat ya, karena di sini di soal kita buat densitasnya sebagai fungsi waktu, seharusnya sebagai fungsi suhu ya. Ini hanya untuk sekedar latihan saja. Oke, next ya. Di video pertama sudah selesai ya, di part pertama itu mengenai aliran fluida di dalam tangki. Ini adalah latihan pertama mengenai UD gitu ya. Nah, latihan kedua kita coba, ini belum dibahas ya. Nah, kita coba soal ini gitu ya. Kita akan coba soal ini tentang simulasi reaktor batch gitu ya. Nah, oke, silakan bila ada yang dibingungkan ya kalian ulang kembali ya. Kalian ulang-ulang kembali videonya. Soal kedua adalah simulasi reaktor batch. Oke, dimana di sini produknya A berubah menjadi P gitu ya. Dimana nilai K, konstanta laju reaksi, adalah sebagai fungsi suhu. Ya. Nanti berlaku rumus Arrhenius. Nah, ini rate of reaction-nya ya. Laju pengurangan A sama dengan K kecil kali CA. Lajunya ya. Laju reaksinya dikali CA dibagi K besar. K besar ini kesetimbangan plus CA. Karena ini reaksinya bolak-balik ya. Jadi rate of reaction-nya kita modelkan seperti ini. Oke ya. Diketahui konsentrasi mula-mula itu 0,5 mol per liter ya. 0,5 mol per liter, waktu reaksinya 50 menit. Nah, ini nilai K-nya jadi ini ya. K sama dengan 10 pangkat 2 eksponen negatif 30 per RT ya. Untuk data-datanya yang lain kayak suhu awal ada delta H ya, ini entalpi reaksi totalnya, ini sudah ditotal ya dengan panas produk dan juga panas reaktan dan juga panas reaksinya itu sendiri. Kemudian densitasnya kita anggap saja tetap yaitu 1000 kg per meter kubik. Kapasitas panasnya 4,3 kJ per kilogram. Oke. Lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, silakan untuk UD gitu ya. Kalian sering-sering banyak latihan soal gitu ya. Agar nanti semakin lama semakin lancar ya cara pengerjaannya. Oke, kita langsung saja ke kasus kedua, function latihan 2 ya. Oke, kita clear all, terus kita close all, CLC. Kita masukin data-datanya. Dimana datanya itu ada
ada T0 itu 500 Kelvin, kemudian ada delta H 432 kilojoule per mol, kemudian ada rho-nya 1000 kilogram per meter kubik, kemudian ada Cp ada 4,3 kilojoule per kilogram. Ya, ini satuannya udah kilogram ini kilojoule, ini mol, meter kubik. Nah, nanti dilihat samain satuannya. Ca0 0,5 mol per liter ya. Nah, ini mol per liter. Nah, berarti dan semuanya dibuat dalam liter aja. Berarti rho-nya dirubah dalam kilogram per liter, sehingga jadinya 1 ya densitasnya. Oke, sudah. Terus data apa lagi? Udah semua ya. Udah kita masukkan semua. Waktunya ada 50 menit. Oke. Independent variable ini adalah sebagai fungsi waktu ya. Kita masukkan tspan in space 0 sampai tn, misal jumlah datanya kita mau 200 gitu ya. Baru kita buat solvernya. Kita ingin mencari apa? Yang diminta adalah perubahan suhu dan perubahan konsentrasi ya. Misal T, Y UD45 gitu ya. Misal nama fungsinya adalah soal 2. Independent variabelnya adalah tspan, sedangkan nilai awalnya misal kita ingin menghitung konsentrasinya dulu, berarti Ca0, kemudian suhunya T0 ya, seperti itu. Lanjut kita buat function. Setelah itu function dt sama dengan soal 2 T, Y ya. Sama seperti sebelumnya kita definisikan. Di sini pertama ingin menghitung Ca0, berarti kita masukkan dulu Ca ya. Ca sama dengan Y1. Sedangkan nanti suhu sebagai Y kedua. Kalau mau T dulu gimana? Boleh, tapi di sini juga dibalik ya. Kalau di sini suhu dulu, di sini ya suhu dulu ya, disesuaikan. Oke, lanjut. Habis ini kita membuat persamaan ya. Ada rumus K. K adalah tadi 1E2 dikali eksponen min 30 per R per T ya. Nah, R-nya belum dimasukin. Nah, R-nya apa ya? R kan 8,314. Satuannya joule per mol per Kelvin. Sedangkan di sini adalah kilojoule. Berarti kalau dalam kilojoule tinggal dibagi 1000. Oke ya. Lanjut kita masuk ke rumus dCA dt sama dengan negatif K kali Ca dibagi K besar plus Ca. Oke, K besarnya belum kita masukin datanya ya. K besarnya adalah 1,03. Oke, seperti itu. Oke, kalau udah baru rumus kedua adalah dt sama dengan ya apa nanti K kali Ca dikali dH. Ini sebagai min RA ya. K kali Ca ini adalah sebagai min RA. Nya K kali Ca dibagi K besar plus Ca. Nah, ini adalah sebagai RA ya. Sebagai minus RA dikali delta H dibagi rho bagi Cp. Bagi rho bagi Cp ya. Kalau udah kita gabungin di dt sama dengan
DCA DT DT DT. Kita kiri N, coba kita buat plotnya ya. Yang pertama kita coba plot waktunya dengan konsentrasi A. Berarti Y di semua titik kolom semua baris kolom 1. Sedangkan yang kedua nanti adalah T sama Y semua baris kolom kedua. Ini adalah plot waktu dengan suhu ya. Kita kiri dengan N. Ya, coba citaran. Nanti kalau dilihat dari sini nih soalnya nggak panjang-panjang gitu ya. Soalnya itu sebenarnya ringkas. Oke, di sini terlihat ya. Terlihat jelas. Coba kita tebelin dulu ya. Buat garisnya supaya kita bisa menganalisis gitu ya. Kira-kira apakah nanti benar apakah enggak ya. Oke, yang pertama coba kita buat warnanya warna merah ya. Misal warna merah, line width kita taruh 2. Ketebalan garisnya 2 pt ya. Yang kedua kita buat warna biru. Coba kita run, kita cek. Yang pertama ini adalah perubahan konsentrasi ya. Berarti nanti awalnya adalah 0,5, kemudian turun ketika sampai waktu 50 menit dia mendekati 0 ya. Berarti dia A-nya hampir habis bereaksi gitu ya, hampir habis ya, hampir habis menjadi produk P ya, produk P. Sedangkan untuk yang kedua ini suhunya naik ya, berarti dia termasuk reaksinya eksotermis gitu ya. Suhunya naik dari 500 kurang lebih menjadi 500, hampir 550 Kelvin ya. Nah, analisis soal yang kedua tentang simulasi reaktor batch itu seperti itu ya. Nah, untuk soal-soal yang lain ya, nanti kita lihatnya seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Apakah ada soal lagi yang bisa kita coba? Nah, tadi reaktor batch ini udah ya. Ini ada beberapa bentuk modifikasi. Soal responsi gitu ya. Nanti soal responsinya itu ya banyak kita ambil dari sini ya. Mungkin banyak yang kita modifikasi persamaan-persamaan ya. Yang penting adalah kalian paham ya. Yang penting adalah bagaimana cara memahaminya. Oke, kita lihat untuk kasus-kasusnya gitu ya. RAP silakan untuk yang seperti ini sama aja ya, hanya persamaannya yang ini lumayan panjang gitu ya. Nanti cara pengerjaan sama. Kalau ada soal yang ininya panjang ini ya, nah, lebih baik gimana tipsnya untuk mengurangi tipe gitu ya. Nah, kalian buat menjadi 2 gitu ya. Misal pertama untuk persamaan perubahan suhu terhadap panjang reaktor ini ya. Nah, kalian buat ada 2 di sini, ada bagian pembilang dan ada bagian penyebut ya. Jadi kalian bikin 2. Nah, jadi nanti dt per dz sama dengan pembilang dibagi penyebut. Kalian bikin variabel baru ya. Nah, variabel pembilang itu adalah khusus yang bagian atas, yang penyebut yang khusus semua bagian bawah, sehingga nanti mengurangi error ya, meningkatkan ketelitian dan mengurangi tipe gitu ya. Karena kalau diketikkan langsung menjadi 1 ini akan menjadi sangat panjang di M-file-nya gitu ya.
Oke, begitu juga untuk dx, dz. Oke, kita coba yang panjang. Kita coba yang nomor 3 ya, tentang tangki seri. Nah, oke. Ini T steamnya, suhu steamnya ini sebagai fungsi waktu, ini harus ini kurang tepat ya harusnya. Oke, ini kita hapus saja ya. Nanti kita hapus. Nah, ya ini dulu sudah pernah dicoba di steady state ya. Nah, di model steady state. Tapi kita coba lagi di sini. Nah, di sini ada 3 persamaan, gitu ya. Nah, 3 persamaan, ada persamaan untuk tangki 1, tangki 2, dan untuk tangki 3. Kita nanti diminta untuk menghitung perubahan suhu masing-masing, gitu ya. Mulai dari di tangki 1, tangki 2, tangki 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini formatnya itu hampir sama, gitu ya. WCP kali delta T plus UA kali delta T. Nah, oke ya. Nah, kita coba yang pertama adalah kita masukin dulu datanya nanti di sini. Nah, ini ada aliran gitu ya. Nah, mula-mula gitu ya. Kalau ceritanya mula-mula tangki 1, tangki 2, tangki 3 di sini itu udah ada cairannya ya. Mula-mula udah berisi nih, udah ada isinya. Isinya apa? Nah, isinya itu adalah cairan ya, suatu cairan. Ya. Kalau di sini minyak mentah gitu ya. Nah, minyak mentah itu 1000 kg. Oke, berarti tangki 1 ada 1000 kg, tangki 2, tangki 3 juga sama. Mula-mula suhunya 20. Nah, minyak ini yang ada di dalam masing-masing tangki ingin dipanaskan sampai 200, ingin dipanaskan gitu ya, pakai steam ya, bersuhu 250 ya. Kita nggak tahu suhu akhirnya berapa ya. Yang pasti suhu akhirnya nanti tidak melebihi suhu pemanas ya, karena ini nggak ada reaksi gitu ya, karena cuma proses pemanasan. Oke, berarti dipanasin, nah, nanti dia naik nih suhunya gitu ya. Nah, tapi dia sambil dipanasin juga dimasukin gitu ya. Ada arus masuk W1. Berarti dia W1 ini ditambahkan cairan ya. Mula-mula itu 1000 kg ditambah lagi minyak mentahnya ada masuk lagi 100 kg per menit. Arus keluarnya juga sama 100 kg per menit ya. Jadi kita minta di setiap tangki suhunya berapa setiap waktu ya. Mungkin kalau cara gampangnya kalau di lab gitu ya, di pabrik gitu ya. Jadi untuk setiap waktu itu sudah ada alat pendeteksi suhu, misal pakai termokapel gitu ya. Ataupun nanti indikator suhu gitu ya. Yang nanti nyala setiap waktu. Mungkin bisa jadi pengamatannya setiap detik suhunya terukur, atau setiap diset bisa setiap menit dan lain sebagainya. Oke, tetapi kita juga bisa membuat pemodelannya gitu ya. Kalau kita tahu suhu masuknya sekian, arus masuknya sekian, steamnya sekian gitu ya, suhunya kita tahu suhu steamnya sekian gitu ya. Kemudian data kapasitas panas masing-masing dan juga panas heat transfer koefisien gitu ya, antara minyak dengan pemanasnya steam kita tahu ya, itu bisa dihitung ya perubahan suhunya terhadap waktu, sehingga nanti kita bisa buat desain perubahan suhu terhadap waktunya yang bisa kita bandingkan dengan data di lapangan ya.
nanti keakuratannya seberapa. Sehingga kalau suhunya ketinggian atau kerendahan, kita bisa desain dulu, gitu ya. Kita desain aplikasi, misal kita kurangi laju alir steam, atau kita tambahin laju alirnya supaya mencapai suhu yang diinginkan, ya. Oke, jadi ketika di lapangan itu sudah nggak trial and error, ya. Trial and errornya adalah lewat aplikasi, ya, bisa lewat MATLAB, ya. Oke, mungkin kita lanjut di kasus yang ketiga ini. Kita masukin data-datanya terlebih dahulu. Mungkin kita akan pakai ini, ya. Nanti kita akan bandingkan, ya. Mula-mulakan suhunya 20, ya. Suhunya 20. Ya, nanti akan kita bandingkan dengan kalau tanpa pemanasnya nggak pakai steam, atau steamnya kita naikin atau kita turunin, efeknya apa, ya. Kita buat pertama, ya, function ini latihan 3. Oke, kita clear all, close all. Close all ini untuk menutup semua figur, gitu ya. Kalau ada figur yang terbuka nanti tertutup, ya, pakai perintah close all. Kemudian kita CLC, ya. Kita masukin datanya. Pertama tadi laju alir itu ada sebesar W, gitu ya. W-nya itu adalah 100 kg per menit. Ini adalah minyak mentah yang ditambahkan. Suhu mula-mula di setiap tangki itu adalah 20 Celcius, ya. Suhu umpan maupun suhu di tangki itu awalnya 20. Kemudian masuk steam, ya. Kita anggap misal TS, ya. Suhu steamnya 250. Steam yang digunakan di sini adalah steam jenuh, ya. Steam jenuh berarti, ya, jenuh itu ada dua, ada saturated liquid, ada saturated vapor, ya. Kalau dia ketika saturated liquid, berarti dia steam yang digunakan tepat berada pada titik didih, ya. Dia jenuh ketika mendidih, ya, saturated liquid, gitu ya. Saturated liquid. Kemudian ada saturated vapor, ya. Saturated vapor. Nanti lebih ke superheated, ya. Kalau di buku di dalam Smith itu, ya, kan ada tabel steam, yang saturated, ada tabel steam yang superheated, ya. Nah, tabel steam yang saturated itu suhunya, ya, mengikuti sesuai tekanan, gitu ya. Misal dia tepat mendidih, gitu ya. Misal kita ingin air tepat mendidih pada 1 atm, maka suhunya berapa? Suhu air yang mendidih pada tekanan 1 atm itu adalah 100 derajat Celcius kurang lebih. Nah, kalau kita ingin air itu mendidih pada suhu 200 tetapi fasenya masih tetap cairan, ya, cairan yang tepat mendidih, dia belum menjadi fase gas, maka nanti tekanannya apakah harus dibuat naik, apa harus dibuat turun, ya. Tekanannya nanti dinaikkan. Jadi untuk steam saturated itu, ya. Jadi nanti ketika tekanannya naik, gitu ya, nah, suhu didihnya juga naik, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang superheated, gitu ya, nah itu yang kita bisa desain, ya. Misal kita ingin suhunya 200, ya, suhunya 200 derajat Celcius, tetapi nanti dia fasenya kita nggak mau tepat mendidih. Berarti nanti bisa jadi fasenya menjadi fase uap, ya, fase gas. Nah, ketika dia menjadi fase gas, ketika dia proses pendinginan, pasti nanti ketika dia keluar, setelah dia mendinginkan suatu cairan, nanti ada kondensat, ya. Misal dia suhunya 200, fasenya gas, ya, superheated, gitu ya, sebagai vapor. Nah, nanti dia mendinginkan suatu cairan. Misal yang ingin didinginkan suhunya itu 80, gitu ya, didinginkan jadi 30, dipanasin, ya,
dengan 80, misal ingin dinaikkan jadi berapa, 170 gitu ya, 170. Nah, nanti dia pemanasnya akan ada kondensat atau embun-embun gitu ya, embun-embun ya, sehingga suhunya bisa berubah karena pas mengembun pasti suhunya turun gitu ya. Sedangkan kalau yang satu lagi, yang satu rated ini ya, suhunya kita anggap bisa tetap ya, karena fasenya ya fase cair, dia mendidih. Kalau nanti sesuai tekanannya. Oke, mungkin ya sekilas seperti itu. Kalau 250 ini ya tekanannya bisa di atas 1 atm, bisa 2 atm ya, nanti lihat di tabel steam ya. Nah, kemudian data apa lagi yang kita butuhkan? Ini data UA. UA-nya adalah heat transfer coefficient. Ini berarti transfer antara steam dan juga cairannya ya, kilojoule per menit per Celsius. Nanti ini beda-beda gitu ya, UA ini beda-beda. Misal steam dengan air, steam dengan metanol dan lain-lain, nilainya berbeda. CP-nya kita anggap 2 kilojoule per kilogram. Oke, waktunya kita anggap di sini sampai menit ke 90. Oke, pertama kita buat independent variabelnya, di mana independent variabelnya di sini ada waktu. T-span kita buat di sini line space, misal dari 0 sampai waktu akhir ya. Jumlah datanya misal 200 ya. Kita buat suhu awal ya, nilai mula-mula. Oke ya, T0 kita buat T0. Nah, suhu masing-masing tangki itu sama ya. Tangki 1 suhu awalnya T0, kedua T0, ketiga T0. Di setiap tangki sama ya. Suhunya 20 mula-mula. Langsung kita buat solver. Oke, kita cari T, T sama dengan misal UD 15S. Ini soal 3. Independent variable adalah T-span dan nilai mula-mula adalah T0. Oke ya, seperti ini. Oke, solvernya udah jadi, baru kita buat fungsi untuk soal 3 ya. Function misal dt sama dengan soal 3 T, T. Nah, ini kita boleh buat definisi seperti ini. T1 sama dengan T buka kurung 1, atau tanpa definisi. Misal nanti ketika T1 kita ngetiknya seperti ini langsung ya, itu juga boleh ya. Ini sangat tergantung. Misal kita buat gini aja ya, disamain kayak yang sebelumnya. T1 sama T yang pertama, T kedua adalah T yang kedua, sedangkan T ketiga adalah T yang ketiga. Baru kita buat di sini, kita buat pertama dt1 dt. Ini untuk tangki 1 ya. Ini adalah W kali CP dikali T0 min T1 plus UA dikali TS min T1 kurung dibagi M-nya belum ada ya, tadi M-nya itu 1000. M-nya itu 1000. Ini adalah kilogram ya, berat cairan mula-mula di dalam tangki itu 1000. M kali CP. CP-nya di sini adalah CP dari cairannya. Untuk DT2 ya kita copy saja. Karena mirip ya. DT2 jadinya berarti T2 min T1 min T2, sedangkan DT3 DT ini adalah T2 kurang T3. Ini TS min T2, TS min T3, yang lain sama. Baru tinggal kita kumpulkan aja. DT sama dengan DT1 DT, DT2 DT,
dt3 dt. Oke, seperti ini ya. Kita akhiri dengan n. Ini udah selesai ya. Jadi dia ini programnya emang nggak panjang ya kalau menggunakan toolbox. Jadi yang pertama ini sekali lagi kita masukin data ya. Yang kedua adalah kita buat independent variable. Yang ketiga adalah masukkan nilai awal. Kalau nggak bisa langsung di solvernya di sini ya. Di sini bisa langsung buat seperti ini. Itu juga langsung boleh. Kalau nggak ya boleh seperti ini, masukin nilai awal, kemudian kita solver. Solver pakai UD15S dengan nama file soal 3, independennya tspan, dan juga nilai awalnya T0. Baru kita buat fungsi yang namanya soal 3. Kita buat fungsi di sini. Nah, kita definisiin dulu T1, T2, T3 di sini. Baru langkah berikutnya di fungsi masukin fungsinya. Baru kita gabungin. Kalau gitu n. Kalau sudah tinggal plot aja. Kita buat plot waktu sama suhu ya. Oke, misal kita buat ketebalannya 2 ya. Kita buat legend. Yang pertama adalah T1, yang kedua T2, yang ketiga T3. Yang lain silahkan dilengkapi aja ya. X label, Y label silahkan dilengkapi. Nah, udah, coba kita save. Kita run gitu ya. Apakah ada error? Ada dimension or matrix being constrained or not correlate. Oke ya. Dimana dia bilang matriksnya itu enggak sama. Kira-kira kenapa itu ya? dt1 kita lihat di sini ya, dt1 dt, dt2 dt, dt3 dt. T0 nya ini udah ada 3. Dia salahnya bukan salah di program kalau seperti ini gitu ya. Apakah tetap salahnya di program atau gimana gitu ya. Nah, apakah salah di plot ya? Apakah salah di plot? Oke, kita cek, kita coba ya. Kita coba plotnya kita ganti gitu ya. Kita ganti seperti ini. Oke, kita buat titik 2,1. Nah, berarti tetap berbunyi ya. Oke, berarti salahnya bukan di sana. Nah, ini adalah tugas kita untuk membenari. Kira-kira yang bagian salah itu yang mana? Yang pertama, kan bagi yang masih merasa bingung kalau ada MATLAB itu ngomong apa sih? Dia cuma merah gitu ya. Apa penyelesaian yang dikasih MATLAB? Ini ada di sini ya sebenarnya. Dia udah bilang salahnya di mana gitu ya. Coba kita bahas ya. Pertama, error using shortcut dimension or matrix being concatenated are not consistent. Ini matriksnya itu dibilangnya nggak konsisten ya. Matriks itu bisa berarti ruas kiri dan ruas kanan itu beda. Nah, bisa kali dia perkaliannya harus menggunakan perkalian dot ya. Nah, makanya dia bilang di sini salahnya kemungkinan di sini. Nah, dt1 dt, dt2 dt3. Nah, berarti yang kita cek nanti rumus untuk menghitung ini masing-masing yang harus kita cek. Nah, berikutnya dia bilang error in VEVA bla 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 UD15 state argument to YP0. Ya. Kita lihat VEVA UD T0 Y0 argumen. Nah, argumen berarti ini mulai dari sini ya. Ini tentang pemanggilan fungsinya. Oke, kita cek dulu aja dari atas.
Nah, ini UD15S soal 3. Nah, T-span udah. Terus T0 benar ya. Terus kita masuk ke rumus ini. W dikali CP dikali T0 min T1 ditambah UA kali T min T1. Ya, coba ini kita kasih titik nanti ya. Oke, coba sekarang kita kasih titik. Titiknya di pembagian, terus perkalian, jadi perkalian dot ya. Ini perkalian. Nah, ini langkah pertama untuk meminimalisir kalau ada error ya. Ini udah, semuanya udah ya. Coba kita run. Nah, masih ya. Sepertinya masih. Kita cek aja, kita cek. Nah, sama ya. Tetap di dimensi ya. DT1 W kali CP dikali T0 min T1 ditambah UA kali TS min T1 dibagi M kali CP. Kita lihat datanya. Oke, udah pas ya. Nah, salahnya di mana kalau harus teliti? Nah, salahnya kalau di sini kayak ini kayaknya udah benar gitu ya. Seharusnya mungkin ini tanpa titik pun bisa. Nah, tanpa disadari ya, di sini ya. T0 sama dengan T0 ya. Dia nggak bisa ya, MATLAB itu A sama dengan A ya. A itu apa ya? Kecuali di penjumlahan kumulatif ya. Makanya bisa jadi dia errornya malah justru di sini. Yang ini nggak kita curigai gitu ya. Nggak terlihat error karena nggak ada merah ya. Coba kita ganti. T0-nya menjadi T_0 ya. Di sini juga T_0. Coba kita run. Nah, malah keluar grafiknya ya. Artinya ada kesalahan tersirat. Kesalahan tersirat. Ini merupakan tadi kalau kita Ctrl Z ya, coba kita cek. Nah, di sini MATLAB nggak ada bilang kalau yang salah itu adalah di baris yang ke sini, baris 15 nggak ada dia bilang nilai mula-mula salah. Tapi dia bilangnya cuma dimension. Dimensi berarti ruas kiri dan ruas kanan beda. Nah, itu apa maksudnya adalah ini. T0 di sini cuma ada 1. Di kanan adalah ada 3. Mas T0 ini nggak bisa itu ya. Makanya harusnya ya, ini dibuat variabel yang berbeda. Seperti tadi ya, T_0 misal di sini T_0. Ketika di run keluarlah hasilnya seperti ini ya. Jika kita lihat maka suhu tertinggi itu di tangki ketiga, terendah di tangki ke-1 ya. Nah, kira-kira karena apa ya? Karena di tangki 1 yang paling awal dipanasin. Ya. Jadi tangki 1 tuh panas duluan. Aliran dari tangki 1 masuk ke tangki kedua. Oke ya. Kalau kita lihat, nah, ini ya. Awalnya kan di sini kita buat kasih merah-merah. Di mana kursor? Oke ya. Nah, tangki 1 kan ada cairan masuk di sini ya. Terlihat. Ini mula-mula suhunya 20. Dipanasin dulu. Otomatis yang keluar di sini, nah yang keluar di sini otomatis sudah bukan 20. Otomatis lebih besar dari 20.
panas. Nah, otomatis di sini suhu masuk di sini lebih panas daripada yang di sini tangki 1. Karena lebih panas, otomatis keluarannya suhunya lebih tinggi. Masuk lagi ke tangki ketiga sini. Nah, otomatis di tangki ketiga lebih panas karena di tangki 1 dia memanfaatkan panas output dari di tangki 2 dia inputnya adalah memanfaatkan panas dari tangki 1. Sedangkan di tangki 3 ngambil panas dari tangki 2. Sehingga akumulasi panas terbesar ada di tangki terakhir ya. Jadi kurang lebih dia seperti itu. Nah, kalau misal steamnya kita buat, misal kita buat keadaan ini, misal adiabatik atau UA-nya itu 0 ya. UA-nya kita buat 0, kita run. Apa yang terjadi? Nah, suhunya konstan 20 ya. Nah, UA di sini adalah transfer panas ya. Dari steam dia mentransfer panasnya ke minyak tadi ya. Sehingga berapa panas yang ditransfer gitu ya. Sebagai bentuk energi gitu ya. Per setiap menit per derajat dia memberikan panas sekian kilojoule. Kalau 0 kilojoule berarti kan nggak ada panas sama sekali. Makanya suhunya konstan ya. Sedangkan kalau kita buat di sini, 10 nih. Dia suhu tertingginya kurang lebih hampir di 50-an ya. Nah, kalau UA-nya ini tinggi gitu ya. UA-nya ini 100. Kita run. Nah, maka dia lebih tinggi lagi. Panasnya bisa sampai 180. Jadi tergantung heat transfer itu berapa ya, ditransfer koefisien UA-nya. Oke, ini ada di buku ya, buku-buku acuan seperti di Perry, di Karen dan lain sebagainya. Oke. Jadi dia ya suhunya enggak di atas suhu steam ya. Suhu steamnya kan 250. Oke ya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk latihan part pertama adalah tentang ini ya. Tentang UD, silakan kalian coba kerjakan latihan ya. Selain mengerjakan yang sudah dibahas di video ini, silakan kalian juga kerjakan sendiri nih produk asetat anhidrit dengan PFR ya. Nah, nanti apa yang perlu kalian masukin gitu ya. Ini datanya ini ya. Misal K di sini ya, kita bahas kisi-kisinya ya. Nah, K-nya di sini fungsi suhu ya. Suhunya ini yang harus dicari, ada di persamaan terakhir oke ya. Berarti nanti yang dimasukkan UD-nya adalah rumus dt dV yang paling bawah sama dx dV. Dx ke dV adalah rumus yang di atas ini ya. K kali CA FA0. Nah, CA-nya itu apa? CA-nya adalah ini. Rumusnya CA0 dikali 1 min X kali T0 dibagi 1 plus epsilon XT. Nah, epsilon itu apa ya? Nah, epsilon itu adalah perbandingan itu ya. Selisih antara koefisien produk dikurang koefisien reaktan dibagi koefisien reaktan. Oke, berarti epsilon itu berapa? Koefisien produk di sini ada 2, ada 2 mol. Ya, sedangkan reaktannya cuma ada 1 mol. Selisihnya berapa? 2 dikurang 1. Ya, selisihnya 1. Nah, kemudian satunya dibagi dengan koefisien reaktan. 1 bagi 1 ya 1. Makanya di sini epsilonnya 1. Ya, seperti itu. Nah, UA di sini adalah sama kayak yang kasus soal sebelumnya, ini adalah heat transfer coefficient. Kalau dia adiabatik, UA-nya nilainya 0 ya. UA nilainya 0 kalau adiabatis. Ya, seperti itu. Jadi nanti stepnya kalian masukin rumus dt per dv, terus masukin rumus dx per dv. Nah, variabel lain kayak FA, CPA, CPB,
CPC. Nah, ini kalian masukin sebelum rumus ini. Nah, rumusnya apa? Ini ada di slide setelahnya ya. Ini adalah rumus CPA, ini rumus CBP, CPC. Ini adalah rumus delta H reaksinya. Kan tinggal masukin aja rumusnya sebelum persamaan diferensial tadi gitu ya. Sini udah diketahui adiabatik UA-nya itu 0. Ya. Adiabatik 0. Kemudian apalagi ya yang mungkin perlu kalian tanyakan? Nah, silakan ya, nanti ya kalian coba, kalau nanti ada kendala ya silahkan ditanyakan sebelum waktu responsi berlangsung ya. Sebelum waktu responsinya berlangsung. Nah, kemudian kayak data F ini kan gak ada rumus ya. F itu apa? Ini ya di TRK ya udah kalian dapatkan gitu ya. Seharusnya udah bisa gitu ya. Bahwa nanti F mula-mula reaksi sisa. Berarti F itu adalah FA0 dikurang yang bereaksi gitu ya. Berarti kalau dibuat tambahan data gitu ya. Jadi nanti F kita buat di bawah sini, F itu apa? FA gitu ya. FA berarti ya FA0 dikurang yang bereaksi. Yang bereaksi adalah FA0 kali XA ya. 0 kali XA. Nah, kalau untuk senyawa B gimana? B itu kan produk. Produk merupakan hasil reaksi. Berarti FB sama dengan ya FA0 kali XA. Ini kok dibagi FA0 kali XA. Nah, FA0 dikali dengan XA dikalikan dengan koefisien B. Nah, senyawa B ini koefisiennya berapa? Nah, catatannya koefisien A-nya harus 1 dulu ya. Koefisien B-nya 1. Berarti ya sudah. Kalau enggak ini kita buat koefisien B per A gitu ya. Tipenya adalah sebagai B per A. B per A. Kalau semuanya 1 ya jadinya 1. Untuk senyawa C juga sama ya. Dibuat seperti ini ya. Nah, ini juga berlaku untuk di kasus soal yang nomor 5 karena sama saja ya, seperti itu. Ya. Oke, baik demikian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.